Halo Bapak Ibu Guru, tidak terasa kita mengajar sudah hampir setengah semester. Yang artinya sebentar lagi bahkan mungkin sudah ada yang mulai mempersiapkan penilaian tengah semester atau PTS. Di tengah pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pastinya penilaian tengah semester juga belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Bapak Ibu Guru pun harus berpikir keras untuk menentukan model penilaian tengah semester yang dilaksanakan di rumah. Oleh karena keresahan itu, tidak ada salahnya Bapak Ibu Guru belajar Google Form atau Google Formulir sebagai solusi penilaian tengah semester. Oke, langkah pertama, buka Google Chrome. Kemudian ketik Google Drive di alamat Google-nya. Dan pilihlah Drive Google Drive Sign-in yang ini ya. Kemudian bisa login dengan email kita atau email sekolah. Kemudian setelah muncul Google Drive-nya, pilihlah pilihan yang baru atau yang ini, diklik, pilihlah lainnya, dan Google Formulir. Karena saya pakai bahasa Indonesia, maka tulisannya Google Formulir. Tampilan Google Form-nya atau Google Formulir seperti ini. Nah, setelah masuk ke Google Form atau Google Formulir, terlebih dahulu kita bisa setting Google Formulirnya dengan pilihan opsi ini. Misalnya setelan atau setting. Kita bisa klik. Di bagian umum, jika Bapak Ibu ingin memberikan batasan kepada siswa untuk hanya boleh mengirimkan satu lembar jawaban saja, ini boleh dicentang. Tapi kalau tidak usah dicentang. Kemudian di bagian presentasi, pilihlah opsi acak urutan pertanyaan. Acak urutan pertanyaan supaya pertanyaan yang diberikan kepada siswa otomatis teracak dan menghindari mereka bertanya atau tanya jawaban kepada temannya. Dan di bagian kuis yang ini, aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Jadi nanti Google Formulir kita, pertanyaan kita bisa menjadi kuis atau penilaian tengah semester yang kita inginkan untuk siswa. Semuanya biarkan, nanti siswa bisa melihat pertanyaan yang mereka tidak jawab. Mereka bisa melihat jawaban yang benar ketika sudah selesai. Kemudian mereka juga bisa langsung melihat poinnya atau nilainya. Kemudian terus pilih simpan. Mulailah mengisi informasi tentang penilaian tengah semester yang akan dilakukan. Seperti di kolom formulir tanpa judul ini, diganti saja dengan kita tulis penilaian tengah semester SD Mulia. Bawahnya di sini ada tulisan deskripsi formulir. Diisi juga dengan keterangan pelajarannya, misalnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelas 1. Jika informasinya sudah jelas, penilaian tengah semester SD Mulia, pendidikan atau pelajarannya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 1. Kalau nanti kelas 2 bisa diketik kelas 2, kalau pengen kelas 3 bisa diketik kelas 3, dan seterusnya. Selanjutnya di bawahnya ada tulisan pertanyaan tanpa judul. Kita bisa klik dan kita bisa isikan keterangan siswa, misalnya
nama lengkap, nama lengkap. Dan opsi sebelahnya, kalau kita klik akan muncul beberapa opsi. Kita bisa pilih jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan lain-lain. Karena ini nama lengkap, kita bisa pilih jawaban singkat. Dan perlu diperhatikan harus diaktifkan wajib diisi. Karena fungsinya nanti jika anak tidak mengisi ini, mereka tidak bisa masuk ke dalam pertanyaan. Sesudah itu, tambahkan keterangan siswa lagi dengan memilih tanda plus atau tambah ini. Kita klik saja. Kita bisa juga isikan keterangan untuk siswa nomor absen. Di sini juga sama. Karena ini jawaban singkat, kita klik jawaban singkat. Kemudian jangan lupa dipilih atau diaktifkan wajib diisi. Sesudah itu tambahkan keterangan siswa lagi dengan memilih tanda tambahkan atau plus. Tambah ini diklik lagi, kemudian bisa diisi. Jika kita punya kelas 1 itu dibagi menjadi beberapa kelas. Misalnya kelas. Pada opsi sebelahnya, pilihlah yang drop down. Dan isilah misalnya kelas 1A. Bawahnya kelas 1B. Bawahnya lagi kelas 1C. Dan jangan lupa aktifkan wajib diisi. Klik. Dan keterangan untuk siswa seperti ketika kita penilaian tengah semester tatap muka sudah lengkap, ada nama lengkap, nomor absen, dan kelasnya. Jika kelas kita itu ada banyak, kita bisa pilih. Setelah mengisi keterangan untuk siswa, kita bisa mulai memberikan pertanyaan kepada siswa dengan memilih opsi sama dengan. Ketika ini, sekarang kita bisa memilih opsi yang paling bawah. Tambahkan bagian. Kita bisa klik, akan muncul bagian 2. Berarti yang atas adalah bagian 1. Ini bagian yang kedua. Di bagian kedua, kita bisa isikan perintah yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya, pilihlah jawaban dengan benar. Dan deskripsi di bawahnya dikosongi saja, tidak perlu diisi. Untuk menambahkan pertanyaan sesudah ini, kita bisa pilih lagi tanda plus. Dan ini kita mulai isikan pertanyaan. Mulailah isikan pertanyaannya. Misalnya, pandangan mata saat berjalan ke titik-titik. Pada opsi sebelahnya, pilihlah pilihan ganda. Karena ini sudah otomatis pilihan ganda, kita biarkan saja. Dan mulailah isikan pilihan gandanya di bawah ini. Misalnya samping. Kita klik depan, kita klik bawahnya, kita isikan teman. Info untuk Bapak Ibu semua, tidak perlu memberikan nomor pertanyaan di sini karena semua pertanyaan akan teracak otomatis. Karena jika diberi malah membuat siswa bingung nantinya. Bapak Ibu guru juga bisa langsung memberikan kunci jawabannya di sini dan poinnya supaya nantinya langsung terkoreksi otomatis oleh Google Form-nya. Dan saya akan berikan contohnya, misalnya kunci jawaban. Pandangan mata saat berjalan ke
ke depan. Kita klik depan, kemudian poinnya kita kasih 20. Karena saya akan memberikan contoh dulu 5 soal. Kalau 5 soal kali 20 kan jadi 100. Setelah itu pilihlah selesai. Pertanyaan pertama sudah selesai. Kemudian kita berikan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, kita tambahkan lagi pertanyaan. Kita isikan pertanyaan lagi. Misalnya, melempar bola menggunakan titik. Pada opsi sebelahnya tetap pilihan ganda dan mulai isikan pilihan gandanya. Misalnya kaki, bawahnya kepala, bawahnya tangan. Dan mulai isikan kunci jawaban dan poinnya. Klik saja melempar bola menggunakan tangan. Poinnya 10. Untuk mengisikan kunci jawaban, bahkan semuanya kita harus memeriksanya satu-satu atau tidak boleh salah. Harus benar. Kita pilih selesai. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada centangnya ini sebagai kunci jawabannya dan poinnya. Yang di atas juga sama, kalau kita klik lagi ini kunci jawabannya, yang dicentang ini poinnya. Kita bisa periksa supaya tidak salah. Kemudian kita pilih lagi tambahkan untuk pertanyaan selanjutnya. Misalnya kita tulis gerak lokomotor meliputi jalan, lari, dan titik. Seperti biasa, yang samping pilihan ganda, di sini kita isikan pilihan gandanya, misalnya lompat, yang bawahnya berdiri, bawahnya duduk. Kita klik kunci jawabannya, kita pilih gerak lokomotor meliputi jalan, lari, dan lompat, dan jangan lupa poinnya 20. Kita klik selesai. Setelah itu kita klik tambah lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Kita bisa pilih atau kita ketik pertanyaan selanjutnya, yaitu misalnya kaki berguna untuk titik. Yang sebelah sini tetap pilihan ganda ya Bapak Ibu. Yang kita mulai ketik pilihan gandanya saja. Memegang, bawah berarti berjalan, bawahnya lagi memukul. Setelah semua pilihan ganda selesai, klik kunci jawaban. Jawabannya misalnya berjalan, poinnya 20. Kita selesai, kita pilih selesai. Pertanyaan terakhir, kita pilih tanda plus ini lagi. Misalnya dalam permainan menggunakan aba-aba titik. Yang sebelah tetap pilihan ganda. Kita ketik pilihan gandanya, misalnya siulan, teriakan, terakhir peluit. Jangan lupa kunci jawabannya diklik lagi, kita pilih peluit, poinnya 20. Selesai.
Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menambah pertanyaan bisa klik ini lagi. Kemudian lakukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita ketik pertanyaannya, kita pilih pilihan gandanya, kita ketik pilihan gandanya di sini ABC-nya. Tidak perlu kasih nomor, tidak perlu kasih ABC juga, karena nanti diacak otomatis. Dan jangan lupa kunci jawaban dan poinnya supaya langsung terkoreksi otomatis oleh Google Form-nya dan otomatis dinilai langsung oleh Google Form-nya, sehingga siswa bisa melihat berapa nilainya dan jawaban yang salah, bahkan jawaban yang benar mereka bisa melihat. Setelah selesai dan sebelum kita kirim ke siswa, terlebih dahulu kita dapat mengecek bagaimana jadinya lembar pertanyaan yang kita buat. Sekalian memeriksa apakah semuanya sudah baik dengan opsi memilih ini, opsi mata. Ini di atas, kanan atas, opsi mata atau pratinjau. Kita bisa klik. Dan sekalian kita bisa tes atau uji coba. Misalnya nomor absen. Dan 3. Pilihlah 1A. Misalnya Budi Surya. Nah, ini kan wajib diisi. Misalnya kita nggak isi, kita nggak akan bisa masuk Bapak Ibu. Misalnya berikutnya, masih ada 1 kolom pertanyaan yang harus kita isi. Makanya kita harus isi 3. Klik berikutnya. Terus kita masuklah ke penilaian tengah semester SD Mulia. Pertanyaannya adalah pilihlah jawaban yang benar. Dan semua pertanyaan di sini ini sudah teracak. Jadi setiap siswa tidak bisa mencontek dengan siswa yang lain karena sudah teracak. Kita bisa isi misalnya kaki berguna untuk, misalnya kita ini disalahkan ya, kaki berguna untuk memegang dalam permainan menggunakan laba-laba fluid, melempar bola menggunakan kaki, pandangan mata berjalan ke depan, gerak lama meliputi jalan lari dan lompat. Nah, kita bisa kirim. Nah, akan muncul lembar seperti ini atau jendela seperti ini, dan siswa bisa melihat skornya dengan klik yang ini. Nah, ini informasinya. Oh, poinku 60 dari 100. Berarti ada yang salah. Ini keterangan siswa kelas nomor absen 3, 1A, nama lengkap Budi Surya. Dan siswa langsung bisa melihat, oh salahku di sini karena kaki itu berguna untuk berjalan. Yang ini benar, yang ini salah. Melempar bola menggunakan tangan bukan kaki. Dan ini yang benar, ini yang benar. Dan nilainya adalah 60. Jika kita rasa semua sudah baik dan benar, kita bisa keluarkan jendela ini juga bisa kita keluarkan. Kita kembali ke lembar pertanyaan kita, kemudian kita kirimkan kepada siswa dengan cara pilih kirim. Ini ya. Misalnya kalau kita klik, akan muncul lembar seperti ini. Dan kita bisa salin atau copy linknya dengan cara kita pilih gambar ini, gambar kedua, bukan gambar surat. Setelah gambar surat, gambar kedua kita klik. Di sini ada tautan. Nah, inilah yang nanti kita kirim. Namun jika kita rasa link ini atau tautannya terlalu panjang, kita bisa klik perpendek. Klik pendek, kemudian kita salin. Ting. Jika kita ingin melihat apakah linknya berfungsi dengan baik, tinggal buka jendela baru. Kemudian di paste. Ya. Nah, lembar pertanyaannya untuk penilaian tengah semester kita sudah siap. Kita bisa isi nama lengkap, nomor absen, dan kelas. Bapak Ibu juga bisa perhatikan dengan contoh yang tadi, ini diacak lagi. Kita ini juga diacak juga.
kita coba lihat nama Surya Budi, nomor absen 18, kelas A. Nah, berikutnya nanti akan muncul jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Bisa isi misalnya, kaki berguna untuk jalan, dalam permainan menggunakan apa-apa, peluit, gerak lokomotor meliputi jalan, lari, dan lompat, pandangan mata saat berjalan ke depan, dan melempar bola menggunakan tangan. Kita kirim. Kita bisa lihat skornya, dan akan muncul skor kita 100 karena kita benar semua. Benar. Makanya jawaban kita, kunci jawaban kita harus benar, harus tepat. Dicek lagi, diperiksa lagi supaya tidak salah. Nanti guru-guru, Bapak Ibu guru bisa mengecek tanggapan siswa dengan mengetik respon. Ini ada tulisannya 2 karena kita sudah uji coba 2 kali ya. Klik ini. Kita langsung ke individual saja. Nah, ini yang punya Budi Surya, nilainya 60. Dan juga bisa ke bawah, lihat lembar jawabannya, yang salah mana, yang benar mana. Yang kedua tadi, klik ini. Yang kedua, ini yang Surya Budi. Kita juga bisa melihat yang benar mana, yang salah mana. Tapi ini karena tadi benar semua, tulisannya 100 dari 100. Yang satu tadi 60 dari 100. Gimana Bapak Ibu, mudah kan? Bapak Ibu bisa mencoba terlebih dahulu di rumah. Jika kesulitan atau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Selamat mencoba, sampai jumpa.